Ya, jadi ini apa ya? Gini nanti ada yang bela juga masih. Ya kan? Bu Janda kan pernah juga kena rasis ya. Ngatain siapa? Natalius Pigai ya. Bener ya? Stop rasisme, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan jadi sakit, penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini, tapi sebelum konten gue mau ngasih tahu, kita lagi mencoba melawan oligarki lewat hal-hal kecil ya. Kalian ngerokok juga nggak sih? Kalau kalian ngerokok, itu biasa kita kalau beli rokok sekarang harga sebungkus rokok tuh mahal banget ya. Mahal banget gitu. Dan itu apa ya, ada cukainya gitu ya kan. Itu menguntungkan oligarki banget. Alhamdulillah gue ketemu temen dari Surabaya, Adrian, terus ini sama anak-anak mengingatkan tentang hal itu. Akhirnya kami sekarang ya, sebetulnya karena memang kami nggak punya duit gitu. Itu ini apa ya, kami akhirnya ngelinting sendiri itu. Ya kami tahu rokok ini nggak baik, cuman daripada udah nggak baik nguntungin orang tajir kan gitu ya. Jadi kita nguntungin rakyat aja deh ya. Tapi ya beginilah kita ngelinting sendiri ini. Nah sebungkus rokok bisa jadi dengan harga sebungkus rokok kita beli tadi ini bisa jadi sekitar 150 batang. Bayangin tuh. Ya tapi ya begitulah kreatif, dan itu gua rasa juga bisa membantu kita mengurangi kita untuk apa ngerokok loh. Kenapa? Mau ngerokok bikin dulu gitu, males lu kadang-kadang. Oke guys, kita sekarang masuk ke konten ya. Itu tadi cuma intermezzo aja. Kontennya kali ini adalah nih, lihat loh. Aduh. Megawati menyebut Wamendagri asal Papua WMP Wetipo kopi susu. Ambrosius, pernyataan rasis dan biadab. Ya, Ibu Megawati yang notabene ngomong bahwasanya dia akan dapat 5 gelar doktor lagi ya. Ya nggak perlu juga gitu ngebahas warna kulit orang atau apa, dan apalagi itu disampaikan ke publik gitu ya. Kalau mau bercanda nggak apa-apa, mungkin bercanda, paham nggak sih? Tapi kalau sekelas pejabat seperti Bu Mega ngomong begini kan, akhirnya itu buat saudara-saudaraku yang di Papua ya, kami nggak peduli dengan warna kulit sayang, karena memang tidak ada buat kami nggak ada orang milih dari anak siapa dia dilahirkan, jadi anaknya siapa dia dilahirkan, dengan wajah apa dia dilahirkan, warnanya kulitnya apa, nggak ada yang milih manusia itu. Jadi sangat menjijikkan orang-orang yang rasis itu. Gua nggak bilang Ibu Megawati menjijikkan ya, tapi kalau dia rasis, rasisnya yang menjijikkan Bu. Kita baca dulu, dilansir oleh keuangannews.id 19 Juni. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut-sebut menyebut rasis yang menyebut Wamendagri asal Papua WMP Wetipo kopi susu. Ya, ini ungkapan politik yang sangat biadab, tidak punya moral dan rasis, kata mantan tahanan politik kasus Papua Ambrosius mulai di akun Twitternya. Ya, jadi ini apa ya? Gini nanti ada yang bela juga masih, ya kan? Bu Janda kan pernah juga kena rasis ya, ngatain siapa?
Natalius Pigai ya. Bener ya? Stop rasisme, bro. Kata Ambrosius, selama PDIP berkuasa, warga Papua banyak yang mendapat rasis. Rasialisme Indonesia terhadap orang Papua itu paling dominan di era PDIP berkuasa. Menurut Ambrosius, pernyataan Megawati terhadap WMP Wetipo merupakan cerminan kebijakan Indonesia yang rasis terhadap Papua. Pertanyaannya adalah kadang-kadang Pak WMP-nya sendiri, ayo dong, Pak WMP-nya sendiri itu yang diomongin begitu. Masa nggak punya harga diri sih? Kan gitu ya. Mestinya membela gitu. Iya, nggak pantas. Perkataan Hasto Kristianto, bagian dari wajah Megawati terhadap orang Papua. Papua anggap tak bisa buat apa-apa, jadi pembantu dan sebagainya. Tegasnya. Ya, jadi kalimat seperti itu membuat orang Papua itu merasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan sosok John Wempi Wetipo yang baru dari Wakil Menteri Dalam Negeri sebagai semangat orang Indonesia yang berasal dari Papua dengan karakter yang kokoh. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut dirinya dengan Wempi layaknya kopi susu. Nanti habis gini ada klarifikasi dari Bu Mega nih. Jelas. Entah apa alasannya nanti. Tadi secara bergurau disampaikan oleh Ibu Mega kepada Bapak Wempi dan Bu Mega bagaikan kopi susu. Karena Bu Mega putih dan Pak Wempi itu hitam. Ini yang salah Hastonya mungkin ya. Ya kalau bercanda Roy, biasa aja kalau bercanda itu, enggak untuk media. Tapi kenapa harus disampaikan ke media sih Pak Hasto? Kan gitu ya. Bercanda biasa aja gitu ya, bercanda antar sahabat. Itu nggak ada masalah. Tapi kenapa harus disampaikan ke media Pak Hasto? Wah Pak Hasto. Kan akhirnya mengundang polemik gitu, ya kan? Menurut kalian yang salah siapa nih guys? Menurut kalian yang salah siapa? Bu Meganya, kalau gue sih ngeliatnya, kalau gue nih, Bu Meganya mungkin bercanda sama Pak Wempi. Tapi itu nggak layak untuk dikasih ke konsumsi publik gitu. Orang bisa salah paham ya, seperti kata Ambrosius ini. Kata Hasto kepada wartawan di sela acara rapat konsolidasi kepala wakil daerah di sekolah partai DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Kamis 16 Juni. Namun Wempi hitamnya, kata Hasto Kristianto, spirit sebagai orang Indonesia yang berasal dari Papua yang kokoh dalam prinsip sebagai kader partai. Sebelum mendapat penugasan dari Bapak Presiden sebagai wakil dalam negeri, Pak Wempi bertemu saya dan menanyakan apakah penugasan tersebut disetujui Ibu Mega, ujarnya. Ya, jadi kalau gue ngelihatnya kasus ini, masalah ini, itu mungkin Bu Mega bercanda. Kita nggak mau ngebela siapa-siapa ya. Karena ada tuh, gue juga sering bercanda sama kalian ya, sama Abda, sama anak-anak. Kadang-kadang kita ada main fisik gitu. Ya bercanda, kita sama temen ya ada. Cuman kalau sudah sekelas pejabat publik, yang seperti itu akan dilihat oleh publik gitu. Dan gue mempertanyakan kenapa Pak Hasto harus menyebut itu nggak penting disebutkan gitu. Untuk konsumsi publik. Masa sebegitunya, jangan-jangan Pak Hastonya yang rasis kan gitu ya. Menurut kalian gimana sih guys? Jadi yang rasis siapa sih ini? Kenapa harus disampaikan ke wartawan gitu? Ya, dan buat Bang Ambrosius dan semua orang Papua, semangat. Saudaraku dari timur, dari Papua, Maluku, NTT, NTB ya. Semangat. Kalian juga manusia yang layak dimanusiakan gitu. Dan kalian berhak. Kalian punya hak asasi manusia. Dan buat semuanya, stop rasisme. Stop rasis. Nggak layak rasis itu. Jijik gue sama orang rasis itu. Jijik. Apalagi, waduh, lu bisa, emangnya kita milih apa jadi orang mana gitu. Perbuatan buruk itu nggak peduli dari ras mana aja. Buruk ya buruk kelakuannya, bukan rasnya. Pengkhianat bangsa juga ada. Patriotisme itu nggak mesti dari orang yang suku ini aja patriot. Enggak. Sekarang ini stop rasis gitu. Mulai gunakan istilah patriotisme atau pengkhianat gitu. Mau apapun rasisnya. Kalau adik gue, umpamanya, naudzubillah min dzalik, keluarga gue, adik gue, ada yang pengkhianat akan gue sebut pengkhianat dia. Ada musuh gue yang patriot akan gue bilang dia patriot. Jadi gitu dong. Jangan dong rasis ini terus diangkat ke permukaan. Nggak baik, nggak baik.
Dah itu aja guys. Gue minta maaf ya guys kalau ada salah. Insya Allah ketemu di konten-konten gue berikutnya. Dan jangan lupa gue mau ngingetin ya, itu di awal sudah ada. Tanggal 22 Juni MPR akan melakukan aksi damai bersama untuk mendukung gugatan terhadap Menteri Kesehatan dan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan stop mandatory vaksin ya. Kita minta stop mandatory vaksinnya. Rabu 22 Juni kumpul jam 9 pagi di Masjid Al-Azhar di Sentra Primer Cakung. Ya, ketemu di situ, kita akan long march ke PT UN untuk melakukan aksi damai, memberikan dukungan kepada hakim-hakim PT UN bahwasanya rakyat juga mendukung stop mandatory vaksin. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi sambil lenting dewe.